Sejarah perekonomian Indonesia. Kedatangan Belanda pada tahun 1596 di Banten, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1602 dibentuklah sebuah VOC yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. Pada tahun 1799, VOC bubar karena gagal mengatasi krisis keuangannya. Zaman kolonial pada tahun 1830 sampai 1870 sistem tanam paksa terjadi melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi. Zaman kolonial berakhir pada tahun 1870, dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial, kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis atau balas budi dipraktekkan di Hindia Belanda pada awal tahun 1900-an, fokusnya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Namun dari penerimaan Hindia Belanda yang sekitar 670 juta gluten, hanya sekitar 3,6 juta gluten yang diterima oleh 59,1 juta warga pribumi. Di dalam kemerdekaan, terdapat masalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Pada Juli 1946, rakyat diminta menyetorkan uang ke tabungan pos untuk dipinjam pemerintah dan sebagai bentuk dukungan pemerintahan yang baru. Selama periode 1950 sampai 1965, Republik Indonesia banyak mengeluarkan anggaran untuk biaya proyek nasionalisme. Mulai dari Monas, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, dan lain-lain. Namun, yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Di akhir Orde Lama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian, sehingga memunculkan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto resmi diangkat menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1967. Keberhasilan Orde Lama yaitu 1. Penyelenggaraan KTT Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. 2. Asian Games 4 di Jakarta pada tahun 1962. 3. Pembangunan infrastruktur seperti TVRI dan lain-lain. Kekurangan Orde Lama yaitu keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 17 Agustus 1964. Terbengkalainya perekonomian Indonesia, inflasi sampai dengan 650%. Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Awal pemerintahan, sehari setelah diberi mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melanggar keberadaan PKI. Kebijakan moneter awal Orde Baru, penerapan kebijakan uang sangat ketat untuk menurunkan inflasi. Kebijakan sektor pada Orde Baru, yaitu fokus pembangunan pada sektor pertanian. Sejarah ekonomi Orde Baru. 1. Rehabilitasi dan pemulihan. 2. Pertumbuhan cepat. 3. Penyesuaian terhadap menurunnya harga minyak. Keberhasilan Orde Baru. 1. Pertumbuhan ekonomi 7% per tahun. 2. Pertambahan per kapita. 3. Swasembada beras pada tahun 80-an yang mendapatkan penghargaan FAO pada tahun 1986. Masa reformasi. Pada waktu NKRI dilanda krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru. Ada beberapa agenda reformasi sebagai berikut. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penghapusan duifungsi ABRI. 3. Penegakan supremasi hukum dan lain-lain.